Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang kembali di Laboratorium Telekomunikasi Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai praktikum pengolahan sinyal digital pada unit 6 mengenai filter IIR, yakni Infinite Impulse Response. Nah, terdapat 4 tujuan, yakni memahami tentang penggunaan filter, memahami tentang filter digital IIR, merancang desain filter IIR, dan yang terakhir adalah memahami penerapan filter digital. Nah, sedangkan percobaan yang akan kita lakukan pada praktikum unit 6 ini ada 5. Yang pertama, filter prototype butterworth. Yang kedua, transformasi frekuensi. Yang ketiga, penerapan filter analog. Yang keempat adalah desain filter digital IIR. Dan yang terakhir adalah penerapan filter digital. Oke, sekarang teman-teman coba buka dulu MATLAB-nya. Silahkan dibuka dan berikuti string programnya. Oke, sebelumnya kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan filter. Nah, filter itu adalah sistem yang berfungsi untuk menyaring sinyal, di mana sebagian sinyalnya akan dibiarkan lewat atau diloloskan, sedangkan sebagian yang lainnya akan ditahan. Nah, filter yang sering digunakan adalah filter untuk menyaring sinyal berdasarkan frekuensi sinyal kerjanya, di mana artinya sinyal dengan frekuensi tertentu akan dibiarkan lewat atau diloloskan, sedangkan sinyal frekuensi yang lain akan ditahan atau dilemahkan. Nah, berdasarkan sinyal yang diproses atau sinyal input dari si sistem filter ini, ada 2 filter, yakni filter analog dan filter digital. Nah, perbedaannya seperti yang kita tahu, kalau filter digital dan analog terdapat pada inputnya. Inputnya tentu saja untuk filter analog adalah sinyal analog, sedangkan atau juga bisa juga sinyal digital yang sudah diubah ke dalam analog. Sedangkan untuk filter digital itu inputnya adalah sinyal digital atau sinyal waktu kontinu yang sudah dicuplik. Nah, sedangkan selain dari inputnya, perbedaannya dapat kita lihat dari komponen penyusun dari sistem tersebut. Kalau untuk filter analog, komponen penyusun sistemnya adalah komponen-komponen R, L, C atau resistor, induktor, dan kapasitor atau kombinasi dari ketiganya. Sedangkan komponen penyusun dari filter digital adalah komponen penjumlahan atau adder, komponen pengali atau multiplex, dan komponen elemen tunda atau delay. Nah, tadi berdasarkan filter digital dan analog, kita dapat lihat perbedaannya pada input dan komponen penyusunnya. Oke, fokus pembahasan kita kali ini adalah pada filter digital, di mana filter digital sendiri di sini terdapat 2 macam filter digital secara garis besar. Ada filter IIR dan juga filter FIR. Nah, sini kita fokus ke filter IIR pada unit 6 ini. Oke, untuk mendesain filter IIR terdapat 2 cara, yakni user defined dan juga filter klasik. Nah, sesuai namanya, untuk metode yang pertama atau cara pertama ini dengan menggunakan user defined, artinya kita mendefinisikan atau menentukan parameter-parameter dari filter tersebut, yakni transfer function-nya, kemudian nilai pole dan zero-nya atau variable state-nya. Nah, untuk cara yang kedua, itu untuk mendesain filter IIR ini dapat didasarkan juga dengan model filter analog yang kemudian akan ditransformasi atau diubah dengan transformasi tertentu menjadi filter digital. Nah, di sini untuk merealisasikan filter digital tersebut, model filter waktu kontinu dengan domain S atau HS harus diubah menjadi domain Z atau model waktu diskrit.
Nah, salah satu metode untuk memetakan transfer function waktu kontinu ke transfer function waktu discrete adalah transformasi bilinear. Di mana transformasi bilinear ini mengubah variabel S menjadi variabel Z. Kalau untuk transformasi Z kan dia mengubah dari domain waktu ke dalam domain frekuensi. Sini dari variabel transfer function-nya dari variabel S, domain S ke domain Z. Nah, transformasi bilinear ini sifatnya tidak linear, sehingga dapat menghasilkan distorsi berupa pergeseran frekuensi cutoff dari frekuensi yang dikehendaki atau yang kita inputkan. Nah, sini nih. Oke, jadi dengan menggunakan transformasi bilinear itu input yang tadinya frekuensi cutoff-nya 1, misalkan kita tentukan sini 1. Nah, frekuensi cutoff ini akan bergeser atau terjadi distorsi, di mana frekuensi cutoff-nya bergeser jadi 1,5708. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, untuk menghindari hal tersebut diperlukan suatu proses sebelum tahap transformasi bilinear. Nah, proses ini dinamakan pre-warping atau pembengkokan awal sebelum dilakukan transformasi, di mana di sini nilai omeganya sama dengan tan pi nilai omeganya sama dengan tan omega per 2. Jadi nilai omega yang kita tentukannya, frekuensi cutoff-nya kita ubah dulu dengan tan omega per 2 ini, kita dapat 0,5463 untuk frekuensi cutoff-nya, dan untuk batas frekuensi stop band-nya itu di 1,5574. Nah, selanjutnya kita lakukan transformasi bilinear. Nah, kita dapatkan di sini frekuensi cutoff-nya 1 sesuai dengan sinyal inputnya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai perancangan filter IIR. Untuk merancang sebuah filter IIR dapat dilakukan dengan 6 tahap. Yang pertama adalah penetapan spesifikasi filter digital yang dikehendaki. Yang kedua adalah pre-warp frekuensi digital ke frekuensi analog. Nah, tadi dalam hal ini ketika kita menggunakan transformasi bilinear. Kemudian yang ketiga, perancangan filter prototype analog. Dalam hal ini adalah menetapkan nilai ordonya. Kemudian yang keempat, perancangan filter analog menggunakan transformasi frekuensi dari low pass ke low pass. Maksudnya dari frekuensi kerjanya low pass ke low pass atau low pass ke band pass. Nah, dalam hal ini kita dari low pass ke low pass. Kemudian yang kelima, perancangan filter digital dengan mentransformasikan dari domain S ke domain Z. Dalam hal ini menggunakan transformasi bilinear. Dan yang terakhir, implementasi filter digital pada perangkat keras atau perangkat lunak. Nah, sebelumnya bentuk umum dari filter IIR ini adalah YN sama dengan B0XN plus B1XN-1 sampai dengan BM-XN min M, dimana M-nya adalah ordo dari koefisien B, ordo pangkat terbesar dari koefisien B atau numeratornya, dikurangi A1YN-1 min sampai dengan AN-YN min N. Artinya N-nya ini adalah ordo terbesar dari nilai denominatornya. Nah, kemudian jika kita buat persamaan atau bentuk umum tadi, ini masih dalam persamaan beda ya tadi. Nah, kita buat ke dalam transfer function-nya, yakni HZ sama dengan YZ per XZ sama dengan B0 plus B1 Z-1 sampai dengan ditambah sampai dengan BM Z min M per 1 plus
A1 Z min 1 tambah sampai dengan AN Z min N. Sama tadi M dan N nya itu order terbesar dari numerator dan denominatornya. Nah, selanjutnya langsung saja kita bahas dari percobaan yang akan kita lakukan. Percobaan pertama ini tentang filter prototype Butterworth. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, kita coba masukkan di sini nilai ordonya. Nilai ordonya misalkan kita buat bernilai 1. Nah, sorry. Nah, sini sekarang mari kita analisa. Sini kita tadi disuruh menginputkan nilai ordonya. Kemudian nilai ordo tadi dimasukkan dengan menggunakan fungsi batep. Nah, pada percobaan-percobaan sebelumnya kita menggunakan fungsi-fungsi filter yang lain, filter Butterworth dengan fungsi yang lain, yakni ada filter butter dan fungsi butter dan fungsi butter. Nah, di sini kita menggunakan fungsi batep. Nanti untuk penjelasannya pada saat praktikum. Nah, di sini untuk fungsi batep sendiri adalah ketika kita ingin mendesain suatu filter Butterworth di mana masih dalam berbentuk prototipe dengan ordo yang kita tentukan. Jadi kita hanya menentukan parameter ordonya saja. Sedangkan untuk nilai-nilai lainnya itu ditentukan secara otomatis dari bentuk persamaan transformasi fungsi umum dari filter Butterworth-nya. Nah, kita dapatkan nilai 0, pol, dan K-nya. Kemudian dari nilai ZPK-nya tadi kita dapatkan kita cari transfer function-nya ZP dengan menggunakan fungsi ZP2TF, yakni 0 pole to transfer function. Nah, kita dapatkan nilai numerator dan denominatornya. Ini. Oke, kita dapatkan nilai numerator dan denominatornya 1 dan juga 1, 1. Artinya bentuk transfer function-nya adalah 1 per 1 plus Z. 1 per 1 plus Z min 1. Nah, kemudian untuk nilai num dan denominatornya tadi itu kita simpan untuk transfer function-nya. Kemudian di sini ada W sama dengan log space min 1,2. Nah, di sini untuk menentukan batas frekuensi yang akan ditampilkan, maksudnya frekuensi kerjanya. Nah, di sini kita atur frekuensinya yakni dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat 2. Kita atur lebar frekuensinya dengan menggunakan fungsi log space. Log space di sini fungsi untuk ini membuat semi logaritma, yakni 10 pangkatnya ini min 1, 2. Jadi 10 pangkat min 1 sampai dengan 10 pangkat 2. Nah, disimpan sebagai variabel W. Kemudian di sini kita masuk ke fungsi bot atau diagram botnya. Nah, di sini kita ambil nilai numerator, denominator, dan W-nya untuk mendapatkan nilai magnitude dan fasanya. Jadi dari transfer function-nya, kemudian dengan nilai omega-nya yang kita tentukan, kita dapat nilai untuk magnitude dan fasanya. Magnitude dan fasanya, ini magnitude-nya. Kemudian ini nilai fasanya, nilai real dan imaginary-nya. Nah, kemudian di sini ada M1 dan pH1, magnitude 1 dan fase 1. Ini adalah untuk menentukan
nilai dari untuk menentukan nilai set point-nya. Untuk menentukan nilai set point-nya di mana 0,707 ini adalah nilai faktor kualitas dari filter Butterworth-nya. 0,707, kemudian simpan sebagai M1 dan pH1. Nah, setelah itu kita ubah ke dalam satuan desibel dengan fungsi 20 kali log 10 kali nilainya 20 kali log 10 magnitude, simpan sebagai log mag atau nilai log dari magnitude-nya dengan satuan dB. Kemudian untuk nilai M1-nya tadi untuk menentukan set point-nya, nilai set point-nya nih kita dapat 3 dari M1 tadi yang kita ambil dari sini 0,707. Kemudian kita dapatkan nilai set point-nya menjadi minus 3 dB. Nah, ini untuk ini yang sinyal responnya. Nah, kemudian di sini ada fungsi semilog. Semilog ini guna untuk merepresentasikan atau membuat grafik dalam sumbu X dan Y-nya, di mana nilainya berbentuk semi logaritma atau dalam bentuk eksponensial di salah satunya atau di kedua sumbunya. Nah, dalam hal ini dalam sumbu X-nya 10 pangkat min 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 2. Kemudian X label, Y label untuk keterangan sumbu-sumbunya X, Y, dan Y. Kemudian title untuk judulnya. Nah, sini bisa kita lihat ini untuk orde 1 nilai numerator dan numeratornya. Dan kalau misalkan kita coba numeratornya 2, nah di sini nilai numerator dan denominatornya berubah jadi 1 per 1 plus 1,4142 Z min 1 sama 1 pangkat Z min 2. Atau mungkin masih pada ingat bentuk ordonya omega per omega kuadrat per 1 plus nilai X omeganya ditambah omega kuadrat. Nah, di sini bentuk persamaannya numerator dan numeratornya 1 per 1 plus 1,4142 plus 1. Kemudian untuk orde 2, untuk orde 3 kita coba. Nah, untuk orde 3 dia bentuknya jadi 1 2 2 1 1 per S kuadrat plus 1 per S pangkat 3 plus 2S pangkat 2 plus 2S plus 1. Dalam hal ini karena dalam domain Z tadi berdasarkan bentuk umumnya, maka dari sini ke sini dari pangkat paling kecil ke pangkat paling besar. Ini konstanta, ini 2S pangkat 1, ini 2S pangkat 2, ini 2S pangkat ini S pangkat 3. Nah, selanjutnya tadi kita lihat analisanya, kita ketahui bahwa nilai magnitudenya juga berubah, mana di sini jadi minus 120. Sebelumnya untuk orde 2 bernilai minus 80, dan untuk orde 1 itu bernilai minus 40. Artinya ada perubahan nilai magnitude dari respon sistemnya, dimana semakin besar nilai magnitudenya nanti bentuk kemiringan atau
transition band dari si sistem ini sampai dengan stop bandnya, dia makin lama makin curam atau semakin kesini, makin kiri, makin tajam. Nah, hal ini berkaitan dengan karakteristik dari respon sistem. Oke, ini respon sistem. Jadi respon sistem yang ideal yakni transition bandnya bernilai 0. Artinya di sini tidak ada nilai transition bandnya dari pass band kemudian sampai di frekuensi cut off atau nilai set pointnya, dia langsung dari pass band sampai di frekuensi cut off-nya dia langsung jatuh sampai langsung dilemahkan atau ditahan sampai nilai stop bandnya. Sedangkan ini merupakan grafik respon dari sistem filter yang umum atau real. Jadi dari pass band ada nilai transition bandnya sebelum sampai dia mencapai stop bandnya. Nah, tadi jika ordernya semakin tinggi, maka di sini nilai transition bandnya akan semakin 0 atau semakin curam nih bentuk transition bandnya. Jadi semakin besar order dari filter tersebut, maka respon filter semakin mendekati karakteristik idealnya. Tadi karakteristik idealnya adalah ketika transition bandnya 0. Oke, kemudian nilai order filternya juga tadi mempengaruhi penurunan nilai magnitude saat frekuensi cut off. Jadi ketika ordernya 1, nilai penurunan nilai magnitudenya tadi sampai dengan minus 40. Kalau untuk order 2, penurunan atau pelemahan nilai magnitudenya sampai dengan minus 80. Kemudian tadi yang order 3 sampai dengan minus 120. Oke, kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya. Kita close, kita coba jalankan kedua. Oke, sekarang kita masuk ke percobaan kedua. Nah, sebelumnya yang kita analisa dulu, tadi kita menggunakan filter Butterworth ya. Nah, jadi pendekatan analisis pada ini percobaan 2. Oke, jadi untuk percobaan 2 kita fokus ke transformasi frekuensinya. Frekuensi kerjanya dari low pass ke low pass. Nah, di sini ada perubahan frekuensi yang kita peroleh, di mana di sini nilai frekuensi cut off-nya bergeser. Pada percobaan sebelumnya kan frekuensi cut off-nya 10.0 atau 1. Nah, sedangkan pada percobaan kedua ini nilai frekuensi cut off-nya menjadi 10. Ada perubahan nilai cut off dari filternya. Oke, sekarang kita analisa. Nah, jadi perubahan nilai cut off-nya itu karena nilai omega C ini. Ya, omega C kemudian kita masukkan ke proses LP 2LP, low pass to low pass. Ada low pass to low pass, ada juga low pass to band pass. Nah, jadi kalau ini karakteristiknya kan low pass filter, jadi sinyalnya rendah yang akan diloloskan. Nah, low pass to low pass dimana frekuensi batasnya tadi 10, frekuensi cutoff-nya. Kemudian kita simpan jadi N1D1, numerator dan denominatornya. Di sini kita bisa lihat numerator dan denominatornya berubah. Numeratornya jadi 100, 10 pangkat 2, 10 kali 10 100. Kemudian untuk denominatornya di sini 1 kan konstanta doang. 1 plus 14 1421 14 kali 1421 14,1421 kali 10
1,4142 kali 10, jadi 14,1421. Kemudian untuk yang ini karena ordonya pangkat 2, berarti 10 pangkat 2, artinya nilainya 100. Ini kan tadi 1 doang. Ini 1,4142 Z pangkat 1. Nah ini 1 Z pangkat 2. Makanya bentuk denominator-numeratornya jadi 14,141 dan 100. Nah bisa dilihat lagi ke bentuk umumnya. Tadi bentuk umum untuk transformasi fungsi transfernya kayak gimana. Nah selanjutnya di sini ada nilai omega sama dengan log space min 1,3. Ini untuk mengatur frekuensi, sama seperti sebelumnya, frekuensi yang ditampilkannya mulai dari 10 pangkat min 1 sampai 10 pangkat 3. Kemudian selanjutnya sama, ini make pace min 1 per 1 fasa. Nah ini kita ubah lagi ke dalam desibel, kita dapatkan grafiknya sebagai berikut. Jadi untuk percobaan kedua ini pada dasarnya kita ingin mengubah nilai frekuensi cutoff-nya. Nah tahapan-tahapan percobaan ini merupakan tahapan untuk merancang filter IIR. Mana tadi kan yang pertama kita menetapkan ordonya. Kemudian yang kedua kita merancang filter analognya menggunakan transformasi frekuensi. Karena filter Butterworth itu merupakan pendekatan analisis dalam filter analog. Oke. Jadi di sini frekuensi cutoff-nya jadi 10. Percobaan selanjutnya, percobaan 3, kita masuk ke penerapan filter analog. Nah, untuk yang percobaan 3 ini kita ingin mengubah dari sinyal inputnya sebelum difilter, kemudian kita lihat sinyal setelah difilternya. Oke. Nah untuk percobaan 3 ini bisa dilihat penerapan filter analog, artinya kita menerapkan sistem filternya dalam sinyal analog. Nah, di sini kita punya sinyal inputnya, kita inisialisasi sinyalnya T, F1, F2, frekuensi 1, frekuensi 2-nya. Nah, kita inisialisasi sinyalnya di sini sin 2πf1 kali T, 2πf2 kali T. Nah, ini masih dalam domain waktu ya, masih sinyal waktu kontinu. Nah, kita dapatkan hasil bentuk sinyalnya seperti berikut. Nah, di sini dia masih berosilasi setiap titiknya, setiap frekuensinya. Jadi dalam ini kan frekuensi 1, F1 nya 2, kemudian F2 nya 30, ini tambah. Jadi ini frekuensi kerja utamanya itu dari F1 nya sama dengan 2 dan F2 nya sama dengan 30. Nah untuk T nya itu dari 0 sampai dengan 2 dengan intervalnya 0,001. Nah di sini kita lihat nilai X-nya itu untuk sinyalnya, kita punya nilai X untuk setiap titik sinyalnya. Kemudian di sini sama seperti sebelumnya ada fungsi BATEP. Nah ini untuk menginisialisasi
filter Butterworth prototype Butterworth dengan order 2 yang mempunyai order 2. Kemudian di sini kita peroleh nilai Z0 pole dan K-nya. Kemudian sini ada ZP2TF, zero pole to transfer function. Sini ada FC, frekuensi carrier, frekuensi carrier. Kemudian omega C. Setelah itu ada nilai LP2LP tadi untuk transformasi frekuensinya. Jadi pada percobaan 3 ini kaitannya dengan merancang filter analog dari menggunakan transformasi frekuensi tadi dari low pass ke low pass. Nah, ini bisa kita lihat hasil sinyalnya seperti gambar berikut. Ini masih analog. Kemudian sini hasil output keluaran sinyal setelah di filter. Jadi dari line 3 sampai dengan line 9 itu merupakan inisialisasi untuk sinyal sebelum di filter sebagai input sinyalnya. Kemudian untuk inisialisasi di sistemnya itu mulai dari line 10 sampai dengan line 9 sampai dengan line 18 sampai dengan line 19, 10 sampai 19 untuk menginisialisasi nilai dari si sistemnya. Jadi dari sinyal analog masuk. Nah, sistemnya ini filter analog, masih dalam filter analog. Karena sinyal inputnya masih analog, kemudian dilakukan filterisasi. Nah, didapatkan didapatkan frekuensi sebagai berikut. Jadi karena di sini pakainya LP berarti low pass filter, sinyal pada frekuensi yang rendah saja yang diloloskan. Nah, terlihat di sini frekuensi yang tadi ada 2, frekuensi 2 dan frekuensi 30 masuk ke dalam filter Butterworth dengan frekuensi cutoff-nya 5. FC itu frekuensi cutoff, bukan carrier. Frekuensi cutoff-nya 5. Nah, setelah itu masuk di sini kita lihat bahwa frekuensi yang lolos dari filter analog ini adalah frekuensi 2. Frekuensi 2 dari sini sampai dengan sini ya. Sini sampai dengan waktu T. Jadi sampai dengan waktu T itu ada 2 frekuensi. Ini kan karena waktunya T-nya sampai 2, makanya frekuensinya 4. Jadi yang diloloskan hanya frekuensi yang rendah, sedangkan frekuensi 30 tidak bisa melewati filter low pass tersebut. Sekarang misalkan kita coba ubah menjadi high pass. Maka sinyal yang berfrekuensi tinggi yang akan diloloskan dari sistem. Oke. Mendapatkan sinyal berikut. Jadi pada dasarnya untuk percobaan yang ketiga ini kita ingin menganalisa penerapan dari filter Butterworth ini pada sinyal analog. Berarti filter analog dalam penerapan menggunakan transformasi frekuensi. Oke, dilanjut ke percobaan selanjutnya. Sekarang percobaan yang keempat tentang desain filter digital IIR, dimana pada percobaan kali ini kita akan mencoba mendesain filter IIR
dari beberapa parameter. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita pakai BATEP untuk menentukan nilai ordonya. Untuk membentuk sebuah filter dengan nilai ordonya 3. Filter tersebut adalah filter Butterworth. Nah, pada percobaan kali ini kita akan menganalisa desain filter digital IIR-nya. Kita punya di sini sebuah sinyal dengan frekuensi cutoff-nya 2, berarti pada saat sini nilai 2. Kemudian ini untuk mengatur nilai omega cutoff atau frekuensi cutoff dalam radian per detik. Ini tadi kan masih dalam hertz, kemudian ini diubah ke dalam radian per detik dengan dikali dengan 2 kali pi. Nah, sampai sini sama seperti sebelumnya. Kemudian ini kita transformasi frekuensinya dari low pass ke low pass. Kemudian di sini dapat frekuensi samplingnya kita inisialisasi frekuensi samplingnya 50. Setelah itu poin-poinnya itu untuk banyaknya titik pencuplikan sinyalnya. Kemudian di sini ada bilinear. Nah, tadi bilinear itu transformasi untuk mengubah dari domain S ke dalam domain Z. Di sini frek Z untuk membentuk filter dalam filter digital. Kalau frek S untuk analog. Sini kita punya nilai ND dan DD didapat dari transformasi dari domain S tadi ke dalam domain Z. Ini kan tadi masih dalam domain S. Kemudian di sini simpan dapat nilai ND dan DD dalam domain Z. N1 Y1 N1 berarti ini masuk simbol jadi ND. Selanjutnya ini subplot X label Y label itu untuk menentukan keterangannya, subplot untuk mengatur tampilan gambarnya. Kemudian kalau ini itu untuk mengatur nilai dari sumbu Y-nya itu dalam semilog, dimana di sini yang pertama absolut nilai H kita kalikan 20 kali log 10, simpan sebagai mag yang nilai magnitudenya. Nah, ini itu untuk menentukan dalam dB, dalam desibel satuannya. Kemudian kalau untuk yang ini 10 pangkat absolut 3 berarti ini untuk menentukan nilai dari frekuensinya 10 pangkat 0 dan 10 pangkat 2. Ini dari M3. Nah, kemudian sama X label Y label untuk menentukan keterangannya. Jadi pada percobaan yang keempat ini kita melihat atau menganalisa desain filter digital IIR-nya. Itu parameter-parameter yang kita punya, ada nilai masing-masing parameter untuk membangun si frekuensi tersebut, si filter tersebut. Nah, kemudian itu aja untuk yang percobaan 4. Jadi percobaan 4 ini intinya
pada dasarnya kita menganalisa atau mendesain sebuah filter digital IIR. Nah, selanjutnya kalau untuk yang gambar pertama itu ini merupakan diagram sebelum memasuki sistem atau sebelum memasuki filter. Nah, setelah melewati filter ini, jadi antara gambar ini dan gambar ini, gambar 1 dan gambar 2 itu, kalau yang ini merupakan inisialisasi gambar dari si sinyal sebelum masuki sistem, sedangkan yang ini merupakan sinyal yang keluar dari sistem. Oke. Kemudian kita lanjutkan semakin analisanya. Sini semakin besar frekuensi cutoff-nya. Tadi kan kita tentukan frekuensi cutoff-nya bernilai 2. Nah, maka sama seperti analisa pada percobaan pertama, semakin nilai transition band-nya akan semakin mendekati sudut 90 derajat. Maka bentuk filter tersebut akan semakin terlihat sebagai bentuk sinyal filter ideal. Bentuk grafik respon filter ideal. Nah, kemudian di sini dari sebelum ini setelah masuk, ini masih dalam 121 plot WH3 asuta 3. Ini sama ini bedanya pada nilai satuannya. Ini masih dalam nilai satuan magnitude, masih magnitude doang. Ini udah dalam satuan desibel. Nah, keduanya merupakan gambar dari sistem filter digital, hasil keluaran dari filter digital. Nah, lanjut ke percobaan yang kelima. Oke, untuk percobaan yang kelima ini mirip sama percobaan yang ketiga. Hanya saja untuk percobaan kali ini sinyal yang digunakan adalah sinyal diskrit dengan domain waktunya N. Ini N. Nah, sini kita punya sama seperti percobaan 3 ya. Jadi ini inisialisasi sinyalnya ada N dan T-nya, kemudian F1, F2-nya untuk sinyalnya. Kemudian dimasukkan ke dalam filter low pass atau filter bottom mode ini dengan frekuensi cut off 5 Hz. Lalu outputnya kita lihat di sini. Sini ordonya 2 ya, ordo filternya 2. Nah, sama seperti yang pada percobaan 3. Jadi frekuensi yang diloloskan sesuai dengan konsep low pass filter, yang diloloskan hanya frekuensi rendah saja. Jadi yang lolos ini adalah frekuensi 2. Sedangkan yang frekuensi 30 itu tidak diloloskan. Nah, kemudian di sini hasilnya bisa kita lihat. Kalau untuk percobaan 3 untuk sama-sama order 2 ya, hasil filterisasinya itu lebih terlihat halus. Di sini bisa teman-teman lihat di sini, karena outputnya di sini digital, keluaran dari hasil filternya itu bentuknya sinusoidal ideal.
tanpa ada gerigi ya. Kalau tadi pada percobaan 3 dia masih ada gerigi dari pengaruh sinyal analognya. Sekarang kita coba lihat kalau ordonya kita ubah. Kalau misalkan ordonya kita ubah, tadi ordonya 2, sekarang kita ubah ordonya 1. Kita lihat, nah dia masih berbentuk sinusoidal tak ideal. Sini masih ada gerigi-geriginya, artinya frekuensi cut off-nya setelah melewati passband tadi bentuknya. Jadi passbandnya kan 2, frekuensi cut off-nya 2. Nah berarti mulai dari sampai dengan 2 dia masih diloloskan kan, yang besar ini frekuensinya. Kemudian pada saat frekuensi cut off pada saat mencapai 2, dia akan langsung menahan si nilai stop bandnya. Karena ini dia ordonya, kita masukkan nilai ordonya 1, maka kemungkinan frekuensi lain dari frekuensi 2 ini masih bisa muncul. Nah, tadi ini transition bandnya. Jadi harusnya kan yang ideal tuh transition bandnya semakin lama semakin langsung turun di sini sampai ke stop band, sampai nilai stop bandnya. Nah sedangkan kalau ordonya 1, kalau ordonya kecil, si transition band ini makin melebar, jadi masih ada frekuensi yang lolos dari filter tersebut. Nah ini masih ada frekuensi yang lolos, makanya bentuknya seperti berikut. Nah sekarang coba kita ubah frekuensi frekuensi ordonya jadi ordo 3. Nah di sini bisa kita lihat bentuknya jadi lebih halus karena tadi di sini transition bandnya semakin mengarah ke semakin membentuk 90 derajat, semakin curam, semakin bergeser ke sini ya, jadi lurus. Jadi nah kurang lebih seperti ini. Jadi yang diloloskan hanya 2, kemudian sisanya akan dilemahkan. Makanya ini yang diloloskan hanya 2, frekuensi yang lainnya tidak diloloskan. Oke, mungkin itu aja untuk percobaan pada unit 6 ini. Nah untuk kesimpulannya, filter dapat digunakan untuk menyeleksi sinyal dengan frekuensi tertentu atau pada range frekuensi tertentu. Kemudian nanti bisa teman-teman bandingkan dengan pada unit 7 nanti. Kalau pada filter IIR ini, pada unit 6 ini memiliki kelebihan yaitu atenuasi yang tinggi, sehingga untuk mencapai karakteristik idealnya itu sangat dimungkinkan. Maksudnya adalah pelemahan yang terjadi yang menyebabkan transition bandnya itu semakin berkurang, sehingga mulai dari passband sampai dengan stop band dia akan langsung mencapai karakteristik yang ideal. Nah untuk desain filter ini bisa menggunakan 2 cara. Tadi cara user define, secara langsung mendefinisikan setiap parameternya, atau secara tak langsung. Jadi dari filter analog berdasarkan model filter analog, kemudian ditransformasikan filter digital. Nah, percobaan tadi yang kita lakukan merupakan percobaan yang kedua dengan berdasarkan model analognya. Jadi dari sistem analog kemudian kita transformasikan dengan transformasi bilinear menjadi filter digital. Oke, mungkin itu aja. Nah untuk percobaan kali ini sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.